sekarang. Tapi alhamdulillah hikmah dari hikmah ilmu itu tidak pernah berbeda dari dulu sampai sekarang. Hanya saja orang-orangnya yang berbeda. Kala Anda sudah berani masuk di hikmah ilmu itu, tak goyah karena gelombang, tak terbang karena angin topan. Sehingga apapun yang terjadi yang dilakukan oleh panitia selama itu untuk regenerasi Anda semua, untuk kesuksesan Anda semua, maka haram. Ini haram ini. Haram hukumnya Anda mengatakan dengan ini ada hikmah. Tatkala Anda sudah mengatakan dengan ini ada hikmah, berarti Anda bukan menghina Anda alim, tapi Anda menghina siapa berdiri hikmah ilmu ini. Saya tidak berpanjang lebar, adik-adik semua, calon himawan, himawati, calon pejuang Nahdlatul Wathon. Cukup kehadiran beliau-beliau ini cukup menjadi motivasi kita masuk himah. Yang nyata lulus aku syukurkan, yang masih lulus aku doakan. Ini baiknya Nahdlatul Wathon. Sekalipun Anda melawan,
Anda tetap didoakan supaya Anda tidak menjadi orang lulus. Maka sebelum Anda masuk di suatu wadah itu, maka perbaiki hati. Dedek lele teman himah gara-gara anak berayaan itu. Boleh-boleh saja hati itu nomor 2. Lalu nomor sedikit ingin membantu perjuangan Nahdlatul Ulama. Dan yang kedua, yang perlu adik-adik tanamkan dalam diri adik-adik sebelum adik-adik resmi menjadi kader himah Nahdlatul Ulama, pahami makna himpunan itu dulu. Kenapa Anda masuk di himah ilmu ini? Karena sebelum Anda masuk menjadi mahasiswa, ada himpunan dulu yang harus Anda tanamkan dalam diri Anda. Dengan Lombok Barat, ada SKU, jangan utamakan mahasiswanya, utamakan dulu himpunannya. Sehingga bagaimanapun bodohnya mahasiswa, kalau sudah berada di himpunan, maka dia akan tetap menjadi macan. Bagaimanapun pinternya seorang mahasiswa, tapi ketika dia sudah keluar dalam himpunan itu, Dede harap pada Allah berkah. Karena Nahdlatul Ulama al-Maqbulah Maulana itu mendirikan himah ilmu itu bukan diutamakan mahasiswanya, tapi himpunannya dulu. Bagaimana mahasiswa ini berhimpun di satu wadah sehingga menjadi anjing-anjing Nahdlatul Ulama. Mungkin hal ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itu semata-mata datangnya dari kebodohan saya pribadi. Acara selanjutnya orasi ilmiah atas nama pembina himpunan mahasiswa Nahdlatul Ulama Komisariat Ma'had Darul Quran wal Hadis kepada Kanda Muhammad Rosid Ridhokiha disilakan. Inovator gerakan keumatan, sang inovator gerakan agama, yaitu Nabiuna wa Maulana wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat dedikasi beliau, berkat pengabdian beliau, sehingga Islam yang tertindas masa-masa lalu, sehingga Islam yang terbelakang pada masa-masa lalu mampu beliau hadirkan dengan konsep rahmatan lil alamin, dengan konsep yang mampu orang anut dari manapun, yang mampu orang yakini dari latar belakang apapun negara umat secara menyeluruh. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal tentang pemikiran dan gagasan himah ini ke depan, saya ingin merombak semangat kita bahwa kader-kader himah ini tidak boleh kecut, tidak boleh mentalnya kerupuk, tidak boleh memiliki kemaluan yang terlalu malu, tapi harus memiliki kemaluan yang tegak akan pendirian sebagai kader-kader yang lebih baik, sebagai cikal bakal gerakan kebangsaan, keumatan dan keindonesiaan. Maulana saya tidak berbicara tentang Anda orang Gapuk, Maulana saya tidak berbicara tentang Anda orang Anjani, Anda orang Lombok Tengah, Anda orang Pemuja, Anda orang Pringgasela, Anda. Himah NW adalah satu himpunan yang dijadikan sebagai laboratorium pencetak orang-orang hebat, bukan orang-orang bodoh, bukan orang-orang pecundang, bukan orang-orang yang penakut, tapi orang-orang pemberani. Kenapa Maulana saya menyematkan himah NW dalam bait syair beliau? Buka madrasah, desa dan dasar, agar tersebar ajaran Tuhan, ikatan pelajar pilih aktifkan, himah pemuda terus tonjolkan. Bait syair itu memberikan refleksi bagi kita, memberikan gambaran bagi kita. Ada satu bait yang kemudian yang harus kita analisa lebih jauh. Madrasah adalah cita-cita Maulana Syekh, madrasah gerakan awal Maulana Syekh. MPDI sebagai apa? MPDI sebagai apa? Dua madrasah itu sebagai dasar antropologi Maulana Syekh untuk menghadirkan gerakan-gerakan itu. Tapi kemudian Maulana Syekh menurunkan gerakannya kepada tataran-tataran kemahasiswaan yang disebut dengan himah ini terus tonjolkan. Kenapa Maulana Syekh menyebut himah ini kira-kira?
Kenapa tidak Hizbullah yang harus ditonjolkan? Kenapa tidak IPNW yang harus ditonjolkan? Kenapa himmah ini? Himmah ini kalau kita berbicara orang-orang yang berpikir yang lebih luas, tidak melihat. Maka kalau adik-adik semua yang hadir sebagai peserta calon himawan-himawati sekarang ini, ya, Anda tidak hanya sekedar ikut wafat. Kalau Anda hanya sekedar ikut wafat, ya, pulang saja. Kenapa saya sampaikan pulang? Karena itulah yang akan mencacatkan pikiran Anda bahwa himmah NW ini adalah taraf wafat saja. Tapi ada proses panjang yang harus kita lalui. Karena di himmah NW lah yang memiliki konsep kaderisasi yang bersistematis. Yang ada wafat cuma himmah NW. Semua dari badan otonom yang mempunyai konsep kaderisasi adalah himmah NW. Saya mampu menjamin itu karena himmah NW lah yang mampu melakukan itu. Anda masuk saja sudah diberikan rintangan. Kalau kita IPNW sekedar domisili kita desa, sekedar domisili kita kecamatan, masuk IPNW. Sekedar Anda tamat mahat, minta doa, ijazah doa, Anda Hizbullah. Sekedar Anda mengikrarkan mengikrarkan diri sebagai barisan Hizbullah, Anda Hizbullah. Di saat Anda pulang sebagai mahasiswa ke rumah, Anda dilibatkan di pemudaan, Anda pemuda. Tapi berbeda dengan himmah NW. Himmah NW dari awal sampai akhir pun harus diberikan rintangan-rintangan. Maka jangan remehkan himmah NW. Kalau Anda meremehkan himmah NW seperti yang disampaikan, Anda meremehkan Maulana. Tapi siapapun yang meremehkan himmah NW, berapapun ilminya, berapapun kitab yang dikhotamnya, berapapun buku yang ditamatkannya, hadapkan ke kami, kita buktikan sejauh mana referensi Anda. Maka